Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Paidemiani dari program studi agama Islam semester 2 NIM 0101201042. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS yaitu Ulumul Quran dari Ahmad Didi, membahas tentang materi-materi yang sudah dibahas oleh beliau. Oke, langsung saja kita lanjut ke materinya. Yang pertama adalah nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran, yang artinya proses turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dan itu terdapat dua tahapan. Yang pertama ada Lauhul Mahfuz, dari ke langit dunia sekali turun, dan lalu kedua dari langit dunia ke bumi secara berangsur selama 23 tahun. Dan tujuannya bertahap, yaitu untuk menjawab masalah, menguatkan hati Nabi, dan memudahkan pemahaman. Lalu yang kedua ada asbabun nuzul, yang artinya sebab turunnya ayat. Jadi peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat tertentu. Nah, fungsi asbabul nuzul itu untuk memahami konteks hukum dan makna ayat. Dan yang kedua untuk menghindari kesalahan tafsir. Contohnya pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 1, turun karena keluhan seorang wanita kaulah tentang suaminya. Dan yang ketiga ada munasabah, yang artinya keterkaitan ayat. Nah, pengertiannya itu adalah hubungan atau kesinambungan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Nah, terus untuk fungsinya itu untuk menunjukkan keindahan susunan Al-Quran dan membantu dalam memahami makna menyeluruh. Jadi untuk memahami makna menyeluruhnya. Nah, itu tuh contohnya ada di Quran surat Al-Fatihah, diikuti Quran surat Al-Baqarah. Karena setelah berdoa meminta petunjuk, ihdinas syiratal mustaqim, lalu diberi jawaban dengan zalikal kitab. Dan kita masuk ke contoh yang keempat, yaitu nasik dan mansukh. Nasik dan mansukh itu, yang pertama, nasik itu adalah ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya. Lalu kalau mansukh itu adalah ayat yang hukumnya tuh dihapus. Nah, tujuannya itu untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan umat dan kondisi. Dan contohnya itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 180 tentang wasiat. Dan kalau mansukh itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 11 tentang warisan. Lalu ada muhkam dan mutasyabih. Nah, muhkam itu adalah ayat yang jelas dan tegas maknanya. Lalu ada mutasyabih itu ayat yang samar atau memiliki makna yang ganda, butuh penjelasan. Lalu contohnya itu kalau muhkam ada di Quran surat Al-Maidah ayat 38 tentang potong tangan pencuri. Lalu kalau mutasyabih terdapat pada Quran surat At-Taha ayat 5 dan Ar-Rahman istiwa al-arsh, butuh penafsiran khusus. Lalu ada pawati aswar, yaitu pembuka surat, yang dimana ayat atau huruf-hurufnya itu membuka sebuah surat di Al-Quran. Nah, contohnya itu alif, lam, mim di Quran surat Al-Baqarah. Lalu Yasin di Quran surat Yasin. Nah, hikmah pawati aswar itu adalah untuk menarik perhatian orang atau menarik perhatian pendengar. Lalu untuk mengisyaratkan keagungan Al-Quran yang diturunkan dengan huruf-huruf yang dikenal. Nah, yang kedua itu kita sekarang membahas tentang pengaruh qiraat terhadap istinbat hukum. Nah, untuk pengertian qiraat tersendiri, cara membaca Al-Quran itu yang bersumber dari Nabi dan dengan perbedaan pada pengucapan serta harakat atau huruf yang tetap sahih tetapi tetap mutawatir dan memengaruhi makna, dan dengan itu memengaruhi pengambilan hukum dengan istinbat hukum.
Lalu kita masuk ke contoh qiraat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu. Dan kita masuk ke dalam perbedaan qiraat. Yang ke satu ada qiraat Nafi, Ibnu Amir dan lain-lain, dibaca dengan patah qasroh pada wa arzalakum sebelumnya, wamsahu bi ru'usikum wa arzulakum. Maknanya itu arjulakum sebagai maf'ul bih dari pagsilu, yaitu kaki dibasuh bukan diusap. Lalu hukumnya kaki harus dicuci saat wudhu, pendapat mayoritas jumhur. Dan yang kedua ada qiraat Hamzah dan Al-Qisah, dibaca dengan kasroh wa arzalakum, maknanya menjadi matu pada biruusikum, kaki diusap. Dan hukumnya itu kaki cukup diusap khususnya dalam keadaan memakai khuf atau kondisi tertentu, dipakai oleh kalangan Syiah dan sebagai UK. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad ini pada semester 2 pada matkul Ulumul Quran itu, yaitu dalam perbedaan qiraat nyasa bisa menyebabkan perbedaan dalam pengambilan hukum. Oleh karena itu, ulama ushul fikih memperhitungkan riwayat qiraat mutawatir dalam memahami ayat hukum. Dan pastinya kita bisa mengambil materi-materi yang baik pada setiap materi yang sudah dijelaskan seperti Tawati Aswar, Asbabun Nuzul, dan lain-lain. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.